Kelakuan sejumlah turis asing yang kedapatan berulah di jalanan Bali berimbas pada wacana pelarangan wisatawan mancanegara menyewa motor. Meskipun pada kenyataannya tak semua turis asing berulah, namun dampaknya membuat banyak pihak resah. Kami bahas malam hari ini bersama Putu Winastra, Ketua DPD Asita Bali. Selamat malam Pak Putu. Selamat malam Mbak Tiffany. Baik Pak Putu, di saat upaya pariwisata Bali perlahan setelah pandemi COVID-19 kembali bergeliat, kini muncul isu pelarangan sewa motor sampai dengan penertiban kasus turis asing berulah. Tanggapan dari Asita menyikapi hal ini, apakah ini kemudian bisa berdampak atau impact-nya besar pada sektor pariwisata Bali, Pak Putu? Terima kasih Mbak Tiffany. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Bali beberapa waktu lalu terkait dengan adanya beberapa statement beliau, saya kira menurut kami sebagai pelaku pariwisata adalah suatu hal yang wajar yang beliau sampaikan, karena beliau sebagai pimpinan wilayah yang mana Bali ini harus dijaga keamanannya, kenyamanannya untuk para wisatawan, karena Bali ini merupakan salah satu destinasi pariwisata dunia yang sudah terkenal. Jadi kami bersependapat dengan apa yang beliau sampaikan. Namun demikian, tentu ada poin-poin yang harus kita pahami secara bersama-sama, secara objektif, jangan secara parsial. Jadi yang beliau sampaikan kemarin itu adalah agar law enforcement yang selama ini sangat lemah harus dikuatkan lagi dengan upaya seperti yang disampaikan, ada kontrol, pengawasan dari instansi terkait. Saya kira demikian, Mbak. Oke, Pak Putu, di satu sisi memang selain ada law enforcement, perlu ada pendekatan kepada wisatawan atau turis asing di Bali untuk bisa tetap mengikuti norma berlaku, menghormati keberadaan penduduk lokal, etika kesopanan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian Asita memandang pendekatan semestinya yang dilakukan oleh pelaku perjalanan wisata, memberikan pemahaman tersebut terhadap wisatawan asing? Ada dua poin yang harus saya sampaikan di dalam forum ini. Pertama, kami Asita Bali yang mempunyai anggota sebanyak 420 biro perjalanan wisata, yang mana anggota kami secara jelas menghandle wisatawan mancanegara dari seluruh dunia yang datang ke Bali. Ini jelas mereka tujuannya adalah berlibur. Dari sejak mereka datang di airport sampai kembali lagi mereka ke airport dan menginap di hotel menuju objek-objek pariwisata. Itulah yang kami lakukan sebagai biro perjalanan wisata. Nah, di Bali ini wisatawan yang datang ke Bali ini kan tidak semuanya dihandle oleh biro perjalanan wisata. Ada juga wisatawan yang memang mereka datang melalui online, atau mungkin melalui internet, atau mungkin mempunyai kerabat di Bali, kan banyak sekali. Nah, oleh karena itu, terutama wisatawan-wisatawan yang datang melalui online, internet ini, kadang mereka berlibur ataupun stay di mana mereka pilih sendiri. Nah, misalnya di daerah Seminyak, daerah Canggu, dan sebagainya, mereka banyak komunitas warga negara asing di sana. Nah, memang di sisi lain, Bali ini kan memang membutuhkan sekali turis-turis, karena memang pariwisatalah sebagai andalan utama kehidupan kami. Namun demikian, kita juga harus memberikan sebuah treatment kepada warga negara asing ini, para wisatawan ini harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Bagaimana caranya? Perlu di sini ada instansi terkait melakukan controlling, pengawasan terhadap aturan-aturan itu. Kalau mereka tidak sesuai dengan aturan, ya mereka harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan itu. Jadi kalau ada wisatawan ataupun warga negara asing yang tidak mematuhi, harus dikenakan sanksi, jangan lemah. Nah, ketika aturan ini terasa lemah, maka mereka akan melunjak seperti yang viral saat ini. Ada wisatawan ataupun warga negara asing yang melawan petugas dan sebagainya. Ini kan menandakan
aturan kita lemah untuk diterapkan. Oleh Oke. karena itu, kami Asita mendorong agar siapapun warga negara asing yang mau berlibur di daerah Bali ini wajib mengikuti aturan yang ada. Dan mereka harus menghormati local wisdom yang kami miliki, tradisi yang kami miliki, tidak boleh semena-mena. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira yang disampaikan oleh Pak Gubernur benar, bukan berarti mereka tidak boleh menyewa kalau menurut pemahaman kami. Tetapi sekarang ini kan ada wisatawan yang menyewa sepeda motor, mereka tidak punya SIM, mereka tidak tahu mengendarai sepeda motor dan baru belajar. Ini kan membahayakan. Ketika ada kecelakaan atau sesuatu yang terjadi di jalan yang membahayakan daripada wisatawan itu sendiri, yang kena siapa? Destinasinya yang kena. Nah, saya kira dimanapun kita berada untuk berusaha, tentu harus ada izin usahanya dan sebagainya. Kami Biro Perjalanan Wisata ini clear. Kami mempunyai izin, kami mempunyai izin operasional, dan juga kendaraan-kendaraan yang kami pakai ini semua memenuhi perizinan. Begitu juga guide yang kami pakai juga ada izin berlisensi dan anggota asosiasi. Karena di Bali ini jelas bahwa pemerintah Provinsi Bali sudah mempunyai Perda 5 tahun 2020 dan Pergub 28 tahun 2020 tentang tata kelola pariwisata Bali. Oke. Kenapa juga menjadi banyak yang berulah? Karena ada kemudahan, itu tidak bisa kita pungkiri. Dalam kasus atau dalam case penyewaan motor, ya kan ada kemudahan bagi wisatawan, khususnya yang seperti kita bicarakan wisatawan asing untuk menyewa sepeda motor. Itu yang terjadi di Bali saat ini. Terkait dengan hal tersebut juga, saya akan minta bagaimana pendapat Asita, audiensi yang dilakukan bersama pemerintah Provinsi Bali terkait dengan wacana pencabutan visa on arrival bagi turis Rusia dan juga Ukraina. Ini yang juga menjadi concern belakangan ini, Pak Putu, karena seperti yang dikeluhkan banyak pelaku pariwisata bahwa masih dalam masa recovery, belum sepenuhnya pulih Bali ini. Begini Mbak, kami harus, artinya kita pelaku pariwisata Bali harus memahami statement Pak Gubernur ini secara komprehensif, objektif ya. Saya kira kita juga tidak terlalu buru-buru, artinya mengiyakan harus dicabut dan sebagainya. Kan ini perlu kajian secara komprehensif ya, karena terkait dengan POA kan pasti ada imigrasi di sana, ada juga instansi yang lain, dan kita juga memerlukan data yang pasti. Jumlah warga negara asing yang disebutkan tadi itu jumlahnya berapa banyak dari kunjungan yang memang ada ke Bali, sehingga tidak terjadi kerancuan di dalam menyampaikan sebuah pemberitaan. Itu yang mungkin saya sampaikan. Terus yang kedua, perlu juga kami sampaikan di dalam siaran ini bahwa Bapak Gubernur juga sudah membentuk Satgas Gabungan yang terdiri dari instansi terkait, imigrasi, bea cukai, Satpol PP, juga Dinas Tenaga Kerja, dan instansi asosiasi terkait untuk melakukan kontrol dan pengawasan. Saya kira dengan Satgas Gabungan ini bisa memberikan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di Bali. Kalau memang mereka melanggar daripada aturan visa yang mereka miliki, tentu akan dikenakan sanksi. Apabila memang sampai parah pelanggarannya yang mereka harus dideportasi misalnya, saya kira itu juga harus dilakukan, sehingga akan ada efek jera daripada wisatawan-wisatawan yang nakal yang memang ke Bali tidak untuk tujuan berwisata. Demikian. Baik, terima kasih Pak Putu Winastra, Ketua DPD Asita Bali sudah bergabung dengan diskusi kita malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.